Halo teman-teman semua, salam sejahtera saya ucapkan untuk Anda sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, dan dalam video kali ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama saya kita coba mereview satu aplikasi atau satu game point yang namanya Kahoot. Kahoot itu sebuah website di internet yang dapat menghadirkan suasana kuis yang meriah dan heboh di dalam kelas. Dengan bermain Kahoot, pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan membuat peserta didik itu menjadi tidak mudah bosan untuk mengikuti pembelajaran kita, apalagi menghadapi materi-materi yang sulit untuk dipahami lebih mendalam. Penggunaan Kahoot sebagai salah satu media pembelajaran itu memang masih sangat jarang digunakan di sekolah-sekolah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, maka saya yakin pasti terus mengalami perubahan yang signifikan. Penggunaan Kahoot sebagai salah satu media pembelajaran akan menjadi pilihan utama para guru suatu saat nanti dalam mengajar, karena dengan menggunakan Kahoot, guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran dengan penggunaan Kahoot tentu akan sangat membantu guru memberikan inovasi dalam media pembelajarannya. Selain itu juga kita membantu memperkenalkan anak untuk menggunakan teknologi dengan baik dan benar, dan anak pun terlatih untuk menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan menggunakan Kahoot, guru dapat membuat soal tes yang dikemas dengan aplikasi Kahoot yang membuat anak-anak merasa nyaman, dan juga anak pun akan lebih termotivasi untuk mengerjakan tes dengan baik. Baiklah teman-teman, berbicara tentang aplikasi apapun pasti ada kelebihan dan kekurangan. Karena itu kita harus tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kita coba mereview dulu kekurangan dari aplikasi Kahoot ini. Yang pertama, bahwa tidak semua guru itu update dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas sekolah yang mungkin kurang memadai. Yang ketiga, itu anak akan mudah terkecoh untuk membuka hal-hal lain. Yang keempat, itu terbatasnya jam pertemuan di kelas. Dan yang kelima, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun, dan merancang pembelajaran dengan menggunakan Kahoot. Yang kedua, itu soal kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, anak-anak itu dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Dan yang ketiga, anak-anak dilatih kemampuannya dalam mengoperasikan Kahoot ataupun aplikasi lain yang kita pakai dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ketika kita coba menggunakan aplikasi Kahoot ini dalam pembelajaran, maka hal apa saja yang perlu kita siapkan? Baiklah teman-teman, peralatan-peralatan yang perlu kita siapkan, yang pertama tentunya laptop. Laptop itu digunakan untuk membuka soal dan sebagai fungsi kontrol guru.
Yang kedua, proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan soal yang ada di laptop ke layar agar mampu dilihat oleh banyak siswa. Yang ketiga, perangkat milik siswa. Perangkat yang dipakai siswa bisa berupa laptop, ponsel cerdas, atau tablet. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjawab soal-soal yang sudah kita desain di dalam Kahoot. Dan hal terakhir yang sangat menentukan adalah jaringan internet. Kalau teman-teman yang berada di lokasi yang jaringan internetnya bagus, saya yakin tidak ada masalah. Tetapi kalau di jaringan internetnya kurang bagus, maka ini yang menjadi persoalan pertama. Dalam mempersiapkan Kahoot itu ada dua langkah. Langkah pertama adalah kita membuat kuis Kahoot, dan langkah yang kedua kita menjalankan kuis Kahoot. Baiklah teman-teman, dari uraian singkat di awal ini, agar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman juga termotivasi untuk menggunakannya di dalam kegiatan pembelajaran teman-teman sekalian, maka saya ajak teman-teman simak video saya ini sampai selesai. Kita masuk dari browser Google Chrome. Kita ketikkan saja Create Kahoot. Di sini konfirmasi, kita gunakan login pakai akun Google saja teman-teman. Kita sudah masuk ke Kahoot. Ini ada home, ada discover, ada library. Ini soal-soal kita akan tersimpan di library teman-teman. Lalu ini ada reports, itu halaman laporan daripada soal yang sudah kita jalankan. Lalu ini ada grup. Grup ini kalau kita jalankan Kahoot dalam kelompok-kelompok siswa, jadi kita bisa create dalam bentuk grup. Lalu kita tekan saja tombol create untuk membuat kuis baru, new Kahoot teman-teman. Kita pilih new Kahoot, kita create. Oke, silakan teman-teman kita ketikkan soal di sini. Ini teman-teman dia save ke draft itu secara otomatis. Jadi setelah kunci jawabannya kita centang, dia akan save otomatis. Lalu kalau kita mau buat soal baru, tinggal add question teman-teman. Di situ muncul notifikasi, kita pilih quiz.
Silakan teman-teman ketikkan soal yang kedua. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa jawaban yang benar itu harus dicentang. Kita centang teman-teman. Ketika centang, dia akan tersimpan secara otomatis. Lalu kita tambah soal lagi, kita add question, quiz. Ini soal yang ketiga teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita juga bisa menambahkan media, bisa film, bisa gambar. Dan sebagai contoh saya memilih gambar. Dan gambar ini kita bisa upload dari Kahoot Library, bisa juga dari file yang ada di komputer kita. Kita cari gambar yang sesuai. Nah, ini gambar virus corona teman-teman. Baik, sekarang kita ke soal terakhir. Sebagai contoh saya ambil 4 soal. Kita add question, kemudian quiz. Lalu silakan mengetikkan soal. Setelah semua soal sudah siap, kita klik done. Lalu di sini kita diminta untuk mengisi detail soal. Silakan teman-teman isi detailnya apa. Di sini sebagai contoh saya menggunakan testimoni Kahoot. Lalu deskripsinya silakan teman-teman isikan deskripsinya sesuai dengan yang teman-teman buatkan. Oke, setelah itu teman-teman klik continue. Kita tunggu proses validasi Kahoot. Klik done. Oke teman-teman, soal yang kita buat tadi dia sudah masuk di library. Dan untuk menjalankan soal ini sekarang kita hubungkan HP. Sebagai testimoni teman-teman, saya gunakan satu HP sebagai satu partisipan. Di HP siswa itu kita minta siswa untuk mengetikkan kahoot.it. Oke, ini halaman login untuk peserta atau partisipan sudah muncul. Sekarang kita jalankan Kahoot dari komputer teman-teman, atau dari laptop guru. Klik play. Kita pilih teach. Di sini kita pilih klasik saja teman-teman. Kita tunggu loading untuk dapatkan game pinnya.
Oke teman-teman, game pin inilah, angka-angka inilah yang harus kita berikan kepada siswa untuk mereka bisa login. Kita coba masukkan game pinnya ke HP partisipan. Setelah game pinnya di entry, kita diminta untuk mengisikan nama pendek dari peserta. Dari peserta masih diminta untuk memasukkan nama. Setelah di enter, maka di komputer guru atau laptop guru akan muncul partisipan, teman-teman. Ini hanya satu, kan memang cuma satu saja yang saya pakai sebagai contoh. Lalu kita klik start. Untuk memulainya kita klik start. Ini sudah mulai jalan, teman-teman. Saya tinggal menekan jawaban benar sesuai dengan logo warna yang ada di HP-nya dia. Jadi di sini dibutuhkan kecepatan, teman-teman. Setelah itu kita klik next. Kita lihat nilai yang diperoleh. Lalu kita next lagi untuk soal yang kedua. Setelah semua soal terjawab, teman-teman, dia akan menampilkan 3 orang pemenang utama. Dan di HP setiap siswa juga nanti akan muncul per ranking. Tetapi yang dia tonjolkan cuma 3. Dan ini hanya satu partisipan, jadi otomatis dia sendiri yang menjadi pemenang. Baik, sekarang kita kembali ke Kahoot kita. Kita lihat laporannya, reportsnya. Kita buka di report. Oke teman-teman, ini kita tinggal buka. Di sini ada laporannya. Dia punya ringkasan laporan. Player 1, question 4, waktu 2 menit. Lalu di bawah ada difficult question, pertanyaan sukar, butuh pertolongan, did and finish yang tidak selesai. Kemudian kita lihat di partisipan 1 atau player 1. Itu Marno, rankingnya 1, jawaban benarnya 100%. Kemudian skor finalnya 3.700. Lalu kita lihat ke pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan, ini dijawab semua. Demikianlah teman-teman pemaparan saya dalam video ini. Semoga apa yang sudah saya sharingkan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman
untuk coba berinovasi di dalam kegiatan pembelajaran.